Shalom Bapak Ibu rekan-rekan semua. Puji Tuhan malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah tengah minggu online GKKD Jakarta Utara. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya mau bagikan buat kita semua dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin Bapak Ibu, kita adalah orang-orang pemenang oleh karena iman kita yang terus percaya kepada Yesus. Mari kita bersorak buat kemenangan. Yes. Yes. Kami mau bersorak. Haleluya. Bersorak-sorak. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Sama-sama katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Yes Tuhan, Kau yang beri kemenangan bagi setiap kami. Oh Yesus, sama-sama kita katakan, bersorak-sorak, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Yo, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Yo, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Yes, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan, yes, dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Yes. Shalom Bapak Ibu rekan-rekan yang luar biasa. Puji Tuhan kita bisa sama-sama beribadah di ibadah tengah minggu online GKKD Jakarta Utara. Kami GKKD Jakarta Utara menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dengan penuh sukacita. Yuk kita sama-sama beribadah kembali di ibadah tengah minggu online GKKD Jakarta Utara setiap hari Kamis jam 19.30 di YouTube kesayangan kita semua ya. Boleh juga di-share linknya saat mau mulai beribadah supaya keluarga kita, teman-teman kita bisa beribadah bersama-sama dengan kita ya. Oke, selanjutnya kami mempersilakan ya, mengundang dan mengajak Bapak Ibu teman-teman semua yang ingin memberikan persembahan, silakan berikan persembahannya melalui transfer bank, OVO ataupun GoPay ya.
yang tertera di layar monitor Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke, selanjutnya pengumumannya diadakan doa online melalui Facebook di GKKD Jakut setiap hari Senin dan Rabu pukul 8 malam. Jika Bapak Ibu rekan-rekan semua juga mempunyai pokok doa atau beban doa yang ingin sama-sama didoakan bersama-sama dengan leaders di GKKD Jakut, silakan hubungi nomor hotline yang tertera di layar monitor Bapak Ibu semua ya. Dan ayo mari kita sama-sama ikut berdoa untuk mendukung dan memperkatakan setiap pemulihan dan kesembuhan atas bangsa dan kota kita, bangsa Indonesia dan Jakarta, bahkan setiap perekonomian dan setiap kehidupan kita, biar semua terus dipulihkan dan dibangkitkan, terus menerima kelimpahan. Yes, amin. Itu aja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang sanggup, Tuhan, melakukan setiap perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan yang sanggup memulihkan kami, Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan. Yes, my Lord. Yes, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yes, my Lord. Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau yang mulia Tuhan, Engkau yang terhebat Tuhan. Yes, God. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Setiap kita sama-sama katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup
kami yang letih lesu dan berbeban berat, kami datang kepada Engkau. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan perkara yang dahsyat buat setiap kami. Yes, my Lord. Yes, God. Kami mau katakan Tuhan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, senang sekali malam hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan teman-teman semua secara online. Dan malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersehati bersama-sama Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun kau berada. Kita lipat tangan kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh berkesempatan beribadah dan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang mengurapi kebenaran firman-Mu ini boleh dinyatakan oleh setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, dan itu boleh memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini yang menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pelita bagi jalan kami, terang bagi setiap langkah kami. Dan kami berdoa biar kebenaran firman-Mu malam hari ini memperlengkapi kami untuk menjadi orang-orang yang setia seperti Tuhan setia kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu malam hari ini dengan hati yang terbuka. Dan kami rindu untuk kebenaran firman-Mu ini sungguh-sungguh hidup dan bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan teman-teman semua, malam hari ini kita akan belajar mengenai karakter setia dibutuhkan dunia. Benarkah? Ya, ini temanya ada pertanyaannya ya. Apakah karakter yang setia itu adalah satu karakter yang memang dibutuhkan oleh dunia ini? Ataukah sesuatu yang hanya kita baca aja di dalam firman Tuhan ya? Tapi sebetulnya kita pengen belajar malam hari ini melalui karakter yang setia ternyata adalah satu karakter yang nilainya sangat penting dalam kehidupan kita, dan bahkan ada upah yang Tuhan berikan kepada setiap orang-orang yang setia di dalam Dia. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya, entah kita bekerja sebagai karyawan atau sebagai pengusaha, pasti kita pengen punya karyawan yang setia kepada perusahaan kita. Kalau misalnya kita sebagai pengusaha gitu ya. Kalau kita adalah seorang pembimbing PA, kita pengen punya anak PA yang setia dalam mengikut Tuhan, dalam proses dia dimuridkan. Kalau kita sudah berpasangan, kita pasti pengen punya pasangan yang setia, benar gak? Ya, karena kita hidup dengan pasangan kita itu kan janjinya sampai kematian memisahkan kita. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita membutuhkan salah satu karakter ini, yaitu setia.
Kalau kita buka firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, kalau Bapak Ibu dan teman-teman saat ini bisa langsung membuka firman Tuhan bersama-sama saya dalam kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu dan teman-teman, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Dengan kata lain firman Tuhan sendiri memiliki sesuatu yang memberi tempat yang tinggi lah untuk karakter yang setia ini. Bahwa orang yang menyebut dirinya baik hati itu banyak. Ya, kita nolong orang saat dalam kondisi orang tersebut sulit, kita memberi persembahan, kita memberikan senyuman kita kepada orang lain, itu kan hal-hal yang baik ya yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan hal-hal yang seperti itu banyak, karena firman Tuhan katakan banyak orang yang bisa menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia siapa menemukannya? Dengan kata lain, dimanapun kita berada, menjadi apapun kita di tempat itu, maka tempat itu membutuhkan orang-orang yang setia, yang keberadaannya bisa menjadi orang yang setia. Amin. Nah, kenapa kesetiaan ini penting? Bahkan dalam firman Tuhan kali ini temanya kan adalah karakter setia dibutuhkan dunia. Benar gak sih gitu ya? Ya saya mau katakan bahwa karakter yang setia ini pada dasarnya adalah karakter Tuhan sendiri. Kalau kita baca firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai ke-23, di situ kita akan menemukan tentang buah-buah roh. Dan Bapak Ibu juga teman-teman semuanya tahu bahwa salah satu buah roh dari ke-9 buah roh yang ada adalah kesetiaan, ya. Artinya kesetiaan ini bersumber dari Tuhan sendiri. Salah satu buah roh yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita adalah kesetiaan. Maka kesetiaan itu juga sumbernya adalah dari Tuhan sendiri. Yang kedua, Tuhan itu setia Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita buka firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Kita sama-sama ya buka firman Tuhannya dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang kesetiaan, ya. Firman Tuhan berkata dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13 demikian, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kesetiaan itu adalah Tuhan sendiri, karakternya Tuhan sendiri. Maka kalau kita bertanya malam hari ini melalui tema kita, apakah karakter yang setia itu dibutuhkan oleh dunia? Benar gak sih? Jawabannya sudah pasti benar. Karena kesetiaan itu adalah sumbernya dari Tuhan sendiri. Bahkan firman Tuhan yang barusan kita baca berkata, kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Dan kesetiaan Tuhan atas hidup kita itu tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Kita masih bisa jatuh, kita masih bisa ninggalin Tuhan, ya kan? Kita masih bisa mengalami satu pergumulan, beban berat yang bikin kesetiaan kita diuji kepada Tuhan, tapi kesetiaan Tuhan kepada kita itu sangat teruji. Dan firman-Nya jelas mengatakan bahwa kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya sendiri yang setia itu. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, karakter yang setia itu bersumber dari Tuhan sendiri, ya. Dan sesuatu yang sumbernya dari Tuhan, sesuatu yang adalah karakternya Tuhan sendiri, itu pasti menjawab kebutuhan dunia ini. Amin. Itu pasti bisa menjadi jawaban atas apa yang ada di dunia ini. Sehingga kalau kita menjadi orang yang setia, dimanapun kita berada, kita pasti diterima, ya kan. Tidak ada seorang pun yang menyangkal bahwa kesetiaan itu menjadi sesuatu yang kontradiksi dengan satu budaya atau satu tempat tertentu, nggak ada. Kita mau dimanapun, kita mau berada dimanapun Tuhan tempatkan. Kalau kita di situ bisa menjadi orang yang setia, maka kita pasti diterima. Ya, sama seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Kalau kita bekerja, pasti atasan kita pengen punya karyawan yang setia. Kalau kita beribadah di satu gereja lokal, kalau kita melayani Tuhan di satu tempat pelayanan, ya, Tuhan mau kita setia melayani Dia di situ. Ya kan?
Atau kalau kita sudah berpasangan, kita pasti mau punya pasangan yang setia kepada kita. Dan pasangan kita pun pengen punya pasangan yang setia. Kitanya juga bisa setia sama dia. Jadi dimanapun kita berada, kalau kita punya karakter yang setia, kita pasti diterima oleh tempat itu. Amin? Yes. Nah, malam hari ini kita mau belajar satu contoh kesetiaan yang akhirnya berakhir dengan sangat luar biasa ya. Dan sangat menginspirasi dari sebuah kisah yang ada di Alkitab. Dan malam hari ini kita mau belajar dari Rut. Ya. Kita buka firman Tuhan ya. Kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai yang ke-18. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu dan teman-teman ya. Sedikit gambaran yang saya bisa ceritakan tentang Rut ya. Dalam Alkitab kisah Rut itu hanya ditulis sebanyak 4 pasal. Ya, ini salah satu kitab yang tidak terlalu panjang, hanya 4 pasal ceritanya tentang Rut ini. Tapi nilai tentang kesetiaan sangat bisa kita pelajari dari seorang Rut. Baik, kita buka aja deh ya. Rut pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-18 saya bacakan saja secara cepat, nanti setelah itu baru saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua tentang bagaimana seorang Rut yang setia ini pada akhirnya memperoleh upah yang baik dalam hidupnya. Oke, saya mulai saja dari ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini ya. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata. Bapak Ibu dan teman-teman semua, sedikit saya bisa ceritakan tentang kisah Rut ini. Rut adalah menantu dari Naomi, ya. Naomi ini memiliki 2 orang anak laki-laki dan memiliki 2 menantu. Yang satu bernama Orpa, yang satu lagi bernama Rut. Tapi kemudian 2 anak laki-laki Naomi ini meninggal dunia, sehingga sisalah 2 menantunya, yaitu Orpa dan Rut, maaf ya. Sehingga Naomi berkata kepada kedua menantunya ini supaya mereka kembali saja ke rumahnya atau ke rumah orang tuanya begitu ya. Walaupun mereka sedih gitu ya. Tapi akhirnya Orpa meminta diri kepada Naomi untuk kembali ke rumahnya atau ke orang tuanya. Tetapi Rut memilih untuk tetap mengikut Naomi. Tadi di ayat firman Tuhan yang sudah kita baca ya, dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-18, di situ dikatakan ya, bahwa Rut berkata kepada Naomi, jangan desak aku untuk meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi, aku pun akan ke sana. Bangsamulah bangsaku, begitu kata Rut. Sehingga Rut mengikut Naomi kembali ke Bethlehem. Sesampainya di Bethlehem, ternyata Naomi memiliki sanak saudara.
namanya Boas. Boas ini adalah seorang tuan tanah di situ gitu ya. Dan singkat cerita akhirnya Ruth bertemu dengan Boas. Dan Naomi memang meminta Ruth supaya Ruth berdoa dan melayani Boas. Dan waktu Boas mengetahui kesetiaan Ruth kepada Naomi ya, karena dia tahu bagaimana Ruth tidak meninggalkan Naomi meskipun dia sudah tidak bersuami lagi ya. Itu yang membuat Boas jatuh hati. Itu yang membuat Boas tertarik dengan kesetiaannya Ruth. Dan akhirnya Boas mengambil mengambil Ruth menjadi istrinya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dan teman-teman ya, waktu Ruth menikah dengan Boas, akhirnya Tuhan juga mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada Ruth. Yang tadinya Ruth belum memiliki anak dengan suami yang sebelumnya. Tapi waktu menikah dengan Boas, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki yang bernama Obed. Obed ini adalah ayah dari Isai, dan Isai ini adalah ayah dari Daud. Dan kita tahu bahwa Yesus pun adalah keturunan dari Daud. Jadi akhirnya Bapak Ibu dan teman-teman, kesetiaan Naomi ini membuahkan kebaikan kesetiaan Ruth ini membuahkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Ya. Akhirnya Tuhan memberikan pasangan yang begitu luar biasa, yaitu Boas, dan memberikan keturunan-keturunan yang luar biasa. Dan dari keturunan Ruth inilah akhirnya kita bisa melihat bagaimana keturunan-keturunan selanjutnya diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kesetiaan itu selalu mendapatkan upah yang baik. Amin. Kalau kita menjadi orang yang setia, kalau kita memiliki karakter yang setia, kita akan selalu mendapatkan upah yang baik. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, dimanapun kita berada, karena kesetiaan itu adalah satu nilai, bukan aturan. Ya, kalau saya misalnya pergi ke satu tempat, saya bertamu ke rumah orang, ya, maka di rumah itu bisa saja ada aturan tertentu yang harus saya ikuti. Tapi kalau kesetiaan itu mau kita pergi kemanapun, mau kita berada dimanapun, semuanya bisa menerima orang yang memiliki karakter yang setia ini. Amin. Nah, jadi kesetiaan itu atau orang yang setia itu selalu mendapat upah yang baik. Yang terakhir Bapak Ibu dan teman-teman, kita buka firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10b. Kita buka bersama-sama ya. Ada upah yang Tuhan berikan terhadap orang-orang yang setia. Kita buka firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10b ya. Langsung saja saya bacakan ya kepada Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ini yang Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10b. Demikian firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi seperti yang tadi saya katakan, bahwa kesetiaan itu selalu memperoleh buah yang baik. Mari kita setia kepada Tuhan ya. Karena firman Tuhan katakan bila kita setia sampai akhir, sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Amin. Ya. Terakhir sebelum saya tutup renungan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mungkin bisa bersaksi sedikit ya. Sebetulnya apa yang tadi kita pelajari dari kesetiaan Ruth juga sedikit ada yang mirip saya juga gitu ya. Saya juga mengalami bagaimana Tuhan memberikan saya pasangan hidup. Ya salah satunya karena saya belajar setia aja ikut Tuhan, Bapak Ibu teman-teman ya. Dari saya masih SMA, ketika saya pertama kali lahir baru, bagi saya itu adalah satu pengalaman yang paling luar biasa dalam hidup saya. Satu keputusan yang amat sangat terindah yang tidak bisa dibandingkan oleh harta kekayaan dan keindahan yang lain, adalah ketika saya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sejak hari itu Tuhan mengubahkan banyak hal dalam hidup saya, termasuk Dia mempersiapkan saya masa depan yang sesuai dengan rancangannya yang terbaik. Sejak itu saya melayani Tuhan, dan Tuhan mulai bawa hidup saya. Saya bukan yang gak mengalami pergumulan, masalah gitu ya, jatuh bangun, lika-liku kehidupan. Saya banyak ngalamin itu Bapak Ibu teman-teman, beneran.
Tapi Tuhan bisa bawa saya sehingga saya bisa sekolah tinggi, saya bisa punya pekerjaan yang baik gitu. Dan yang luar biasa adalah ketika Tuhan memberikan saya pasangan hidup. Sesuatu yang saya nantikan cukup lama. Saya menikah di usia 30-an ya. Buat orang-orang Indonesia seorang perempuan menikah di usia 30-an itu ya termasuk lama gitu ya. Beda mungkin halnya dengan orang-orang di luar negeri gitu. Ya, tapi selama 30-an, selama sampai saya usia 30-an itu ya, dalam masa-masa penantian yang tidak mudah itu, kadang-kadang ada rasa di saat saya berpikir, Tuhan ini saya di rumah anak tunggal, bapak saya sudah meninggal, saya hanya hidup dengan mama saya yang kadang-kadang suka sakit-sakit. Pernah satu kali saya berpikir kalau mama saya nanti meninggal dan saya belum sempat menikah atau saya belum sempat punya anak, bagaimana ya? Saya sendirian. Ya saya punya saudara, tapi gak begitu deket-deket banget gitu loh saudara ya. Mereka juga punya pergumulan hidup masing-masing. Yang bahkan kadang-kadang saat-saat ini pun kalau mereka ada pergumulan saya suka bantu saudara-saudara saya itu. Sampai akhirnya satu kali saya berdoa kepada Tuhan. Tapi yang luar biasanya adalah saya di masa-masa proses yang Tuhan izinkan itu saya belajar betul bagaimana Tuhan mendidik saya untuk menjadi orang yang setia di dalam Dia. Meskipun yang harus saya hadapi tidak mudah. Nggak jarang saya mendengar orang yang mencibir, yang mengomentari karena saya masih single ya. Ada beberapa yang berkomentar mungkin karena lu sekolahnya ketinggian, cowok-cowok juga pada minder ngedeketin lu ya. Mungkin saudara juga kalau jadi saya kan mengalami hal itu, ya kan? Bisa juga mengalami itu kan? Ya. Ada lagi yang berkata, mungkin standar lu ketinggian. Jadi agak susah. Ya kan? Lu udah melayani Tuhan. Sekolahnya tinggi, ya kan? Punya karirnya juga baik gitu. Mungkin itu yang bikin cowok-cowok enggan, segan gitu. Untuk ngedeketin lo gitu kan. Saya ngalami hal-hal yang seperti itu. Ada juga yang berkomentar, ada si Sel yang ya tingkat pendidikannya gak beda-beda jauh deh gitu ya. Tapi mungkin duda atau beda usianya jauh banget. Ada juga yang komentarnya begitu saudara ya. Jadi saya juga ngalamin tuh komentar-komentar yang seperti itu gitu. Saya belajar di masa-masa seperti itu. Saya teguhin hati saya saudara setiap hari. Saya pandang Tuhan, saya bilang Tuhan, kalau saya gak di dalam Engkau, hidup saya gak akan lebih baik dari ini. Saya tahu siapa saya. Saya kenal bagaimana latar belakang saya. Tapi saya hari ini bisa hidup baik walaupun saya gak sempurna. Itu semata-mata karena saya ikut Tuhan. Jadi saya gak mungkin tinggalin ini Tuhan. Hidup kekal saya di dalam Tuhan. Jadi saya mau nikah ataupun gak nikah, mau orang ngomong apapun, saya gak peduli, saya tetap ikut Tuhan. Saya tetap setia melayani Tuhan. Dan memang Tuhan pakai saya saudara. Dengan pekerjaan saya sebagai seorang akademisi, Tuhan bawa saya mengajar ke banyak daerah. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan di daerah yang adalah mahasiswa-mahasiswa saya. Nah saya bersyukur Tuhan pakai saya di masa-masa single dan masa-masa penantian itu untuk bisa melayani Tuhan. Sehingga pikiran saya, perasaan saya itu enggak terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Dengan apa kata orang dan komentar-komentar negatif itu. Sampai satu hari saya berdoa betul-betul di hadapan Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya panggil Bapak, saya berdoa seperti layaknya anak kecil yang merengek minta kepada bapaknya. Saya pengen punya pasangan hidup. Simple sekali Bapak, saya hanya pengen punya pasangan hidup yang betul-betul takut akan Engkau. Karena saya percaya kalau saya bertemu dengan laki-laki yang takut akan Tuhan, saya pasti bahagia. Kenapa? Karena hidupnya dia itu kepada Tuhan. Ada gak sih kebahagiaan di luar Tuhan? Kan gak ada. Jadi kalau saya di dalam Tuhan dan saya mendapati pasangan yang betul-betul di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama saya pasti bisa menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia. Meskipun tidak sempurna dan Tuhan bentuk. Ya. Dan
Tuhan tunjukkan kesetiaannya kepada saya. Padahal waktu itu kondisinya pandemi. Tidak ada orang yang lagi dekat dengan saya. Ya. Saya mau kenalan sama kanan kiri depan belakang juga nggak ada saudara ya. Nggak terpikir juga siapa pasangan hidup saya. Tapi Tuhan Maha Kuasa. Firman-Nya mengatakan Tuhan itu setia. Dia nggak pernah ingkar janji. Akhirnya Tuhan kasih saya petunjuk saudara. Saya ketemu pasangan hidup saya ya. Awalnya WhatsAppan gitu kan ya. Sebagai teman yang udah lama gak ketemu. Akhirnya Tuhan bawa untuk berdoa, untuk berproses. Dan akhirnya Tuhan tunjukkan itulah pasangan hidup saya dan saya menikah. Saya bersyukur saya bisa melayani Tuhan bersama-sama dengan pasangan hidup saya. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ayo kita belajar menjadi orang yang setia pada Tuhan. Dalam banyak hal yang saya alami di hidup saya, banyak pembelaan Tuhan yang saya alami. Salah satunya karena saya belajar untuk lihat bahwa Tuhan itu setia. Dan itu menginspirasi saya untuk menjadi setia pada Tuhan. Amin. Yes. Kesetiaan membuat kita mendapat upah yang baik dari Tuhan. Selamat menjalani kehidupan kekristenan kita yang berbuah, bertumbuh, dan mengalami banyak berkat melalui karakter yang setia. Karena karakter yang setia sangat menjawab kebutuhan yang dibutuhkan oleh dunia ini. Sehingga kita bisa jadi jawaban. Dimanapun kita berada kita diterima. Dan kita bisa menjadi jawaban bagi dunia ini. Karena kesetiaan kita kepada Tuhan dan karakter kita yang setia. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menyambut dan meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bawa hidup kita sama Tuhan. Hari ini tangan Tuhan terbuka lebar untukmu. Kalau ada di antara engkau yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini dan kau merasa bahwa selama ini kau jauh dari Tuhan. Selama ini kau merasa gak setia kepada Tuhan. Atau mungkin kau merasa aku sudah setia ikut Tuhan, tapi kok Tuhan belum jawab doaku. Kau merasa mungkin kau sudah belajar untuk setia sama Tuhan, tapi ada kesulitan-kesulitan tertentu yang belum terselesaikan dalam hidupmu. Saya mau ingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan teman-teman bahwa Tuhan itu setia, sekalipun kita gak setia. Jadilah pribadi yang bisa menjadi jawaban di dunia ini karena kesetiaan kita, karena karakter kita yang setia. Dan malam hari ini, kalaupun kita masih belajar untuk menjadi orang yang setia, jangan khawatir karena kita belajar dari sumber kesetiaan. Tuhan adalah setia bagi kita. Terus melekat kepada Tuhan. Dan kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini bagi kami. Kami belajar Tuhan untuk menjadi pribadi yang setia. Karena Tuhan sudah menjadi teladan bagi kami. Dengan kesetiaan Tuhan yang tidak tertandingi oleh apapun. Terima kasih karena Tuhan setia. Dan karena Tuhan setia maka sampai hari ini hidup kami selalu penuh dengan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Mungkin yang kami alami dalam kehidupan kami tidak selalu baik. Tapi karena kesetiaan Tuhanlah maka sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas kesetiaan Tuhan dengan apapun. Tapi kami mau belajar. Malam hari ini kami ingin hidup kami memiliki buah kesetiaan. Karena firman Tuhan katakan hendaklah engkau setia. Maka engkau akan beroleh mahkota kehidupan. Kami tahu bahwa firman-Mu menjamin ketika kami setia kami akan beroleh mahkota kehidupan itu Tuhan. Malam hari ini kami tundukkan hidup kami di hadapan-Mu. Belajar merenungkan apa yang firman-Mu malam hari ini sudah ajarkan bagi kami. Supaya dalam kehidupan kami
kami bisa terus berproses, belajar, dan berbuah kesetiaan. Baik kesetiaan kepada Tuhan dan setia kepada tempat orang di mana Tuhan membawa kami di sana. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hidup kami mencerminkan Tuhan melalui kesetiaan, melalui kebaikan, dan terang Tuhan boleh dinyatakan kepada dunia ini melalui hidup kami dan karakter kami yang setia, yang Tuhan bentuk serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan teman-teman, ibadah tengah minggu kita malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan shalom, salam sehat buat kita semua.